Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Singaraja dan Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN 1 Singaraja. Hari ini saya mengumpulkan tujuannya untuk menyelesaikan tugas akhir dari kegiatan PKB PJOK Gelombang 2 tahun 2024. Adapun saya pribadi dan untuk manfaat di sekolah juga, kita harus bisa mampu membimbing tentang rancangan tidak lanjut atau disebut PPL dan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Nah, adapun di sini ini profil saya dari UPTD SDN Singaraja, Kabupaten Indramayu, PKB PJOK angkatan 2 tahun 2024. Terus dilanjut. Dan di sini ada komponen rancangan. Adapun dari rancangan itu saya bagi menjadi 8. Ada judul program, latar belakang, tujuan program, capaian langkah dan hasil program, struktur program, dan mitra mobil. Terus yang keenam, kapasitas yang dimiliki dan rencana evaluasi tantangan. Di sini saya akan mengambil yaitu sehubungan temanya PJOK, saya akan mengangkat dengan tema program pola hidup sehat, bahaya kurang tidur pada peserta didik sekolah dasar. Sehubungan anak-anak banyak yang ketika berangkat sekolah mengantuk dan banyak yang malas-malas ataupun kurang semangat. Nah, saya akan menggali dari program tersebut. Adapun dari latar belakang tidur yang cukup buat anak usia sekolah dasar atau remaja juga, minimal itu antara 8 tahun 8 jam atau 9 jam. Ya. Iya. Tidur yang cukup merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan baik fisik maupun mental, terutama pada anak-anak yang kurang tidur memiliki resiko lebih tinggi terkena obesitas, diabetes, cedera, masalah kesehatan mental serta masalah perhatian dan perilaku, resiko penyakit yang tidak menular atau disebut PTM. Di kemudian hari juga turut meningkat. Menurut WHO tahun 2021 PTM menyebabkan 71% kematian atau sekitar 41 juta orang setiap tahun memiliki penyakit-penyakit yang diakibatkan karena kurang tidur. Nah, kita lanjut. Itu latar belakang dan tujuan program. Adapun tujuan dari program itu adapun sebagai berikut. Peserta didik mampu memahami bahaya kurangnya tidur yang cukup, waiting for connection, yang akan berbahaya untuk tubuhnya. Jadi sekarang kita harus mampu memahami bahaya dari efek kurang tidur itu apa dan bisa menyebabkan apa. Dan yang kedua, peserta didik mengetahui dampak buruk dari kurang tidur yang sering dilakukan setiap hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan pola hidup sehat dengan cukupnya tidur sehari-hari selama 8 atau 9 jam. Yang terakhir, peserta didik mengaplikasikan pola hidup sehat di sekolah dan lingkungannya. Jadi ada keterkaitan dari tujuan program tersebut yang saya buat antara lingkungan rumah dan sekolah pun harus saling bekerja sama satu sama lain. Lanjut,
Capaian langkah dan hasil program. Adapun capaian program, peserta didik dapat merubah pola hidup sehat. Mereka menjadi lebih baik sehingga meminimalisir jenis penyakit yang tidak seharusnya dapat pada usia mereka. Artinya anak tersebut bisa menghindari penyakit yang akan timbul ketika mengikuti pola hidup sehat dengan tidur secara teratur. Adapun peserta didik diberikan bahan pembelajaran aspek positif dan negatif bahayanya kurang tidur dan mengatur pola hidup sehat. Terus lanjut, peserta didik secara kelompok untuk mempelajari dampak dari kurangnya tidur sehari-hari yang menyebabkan penyakit. Nah, selanjutnya peserta didik mengimplementasikan dari pembelajaran tersebut di sekolah dan lingkungannya. Hasil program, setiap kelompok membuat poster informasi kesehatan berdasarkan pembelajaran yang telah disampaikan. Itu capaian. Yang kelima, adapun struktur program pola hidup sehat, inisiasi atau merencanakan program pola hidup sehat, implementasi menerapkan program pola hidup sehat, dan keterlanjutan pembiasaan pola hidup sehat. Adapun mitra itu dibagi menjadi 3, guru olahraga, guru kelas, dan orang tua siswa. Jadi kita selalu terkait satu sama lain. Adapun kapasitas yang dimiliki, nomor 6. Kapasitas yang dimiliki di sekolah yang menjadi aset pendukung dalam program adalah bekerja sama antar sekolah dan orang tua siswa yang ada di lingkungan sekolah. Di samping kita menjalankan program pola hidup sehat, kita juga dapat memberikan pemahaman untuk membentuk hidup sehat dan sekolah yang sehat, dimulai dari tempat mereka tinggal di rumah. Di samping itu, aset sosial yang ada di sekolah adalah sekitar hampir 99%. Kedua orang tua peserta didik kebanyakan itu bekerja. Jadi ketika malam hari anak tersebut kurang kontrol atau kurang pengawasan dari orang tua. Jadi makanya ada bahasanya anak tidur jam berapapun tidak ada pengawasan dari orang tua tersebut. Boro-boro memikirkan anaknya untuk disiplin tidur, Pak. Saya aja kalau udah habis sisa udah tidur, jadi tidak bisa Pak mengontrol secara berlebihan. Kapasitas yang dimiliki, lanjut. Poin yang ke-7, rencana evaluasi. Adapun dari rencana evaluasi dari program ini akan melibatkan guru kelas. Jadi mohon kerjasamanya untuk guru kelas juga yang akan mengontrol setiap hari. Ketua paguyuban, orang tua, peserta didik, dan komite serta ibu kepala sekolah. Dalam rencana evaluasi ini nantinya guru kelas akan terlibat dalam melakukan tanya jawab terkait pola tidur anak-anak. Kemudian wali kelas melaporkan kepada penyelenggara program sebagai catatan. Dan di akhir nantinya tim dari program akan membuat survei kepada peserta didik dan orang tua mengenai pola tidur anak-anak sehari-hari. Jadi ada kaitannya, semua elemen yang ada di sekolah ini saling terkait dan saling terlibat. Makanya segala sesuatu diawali dari rumahnya terlebih dahulu, dan dari rumah orang tua pun akan berkontribusi ke sekolah. Nah, dari sekolah kita menampung dan saling bekerja sama. Lanjut. Tantangan. Adapun nomor 8, tantangan yang kemudian akan terjadi pada setiap implementasi adalah akan ada beberapa peserta didik yang tidak jujur. Kamu tidur jam berapa, Nang? Asli Pak, saya tidur jam 8. Padahal pada kenyataannya tidur jam 12 dan jam 11. Nah, kemudian sulit memberikan pemahaman kepada orang tua karena yang mereka fokuskan hanyalah mencari ekonomi. Dan ketika malam hari, orang tua pun sudah mulai
lelah sehingga terkadang lupa mengawasi anak untuk tidur tepat waktunya. Itu adalah komponen-komponennya. Nah, dan yang terakhir yaitu terima kasih. Itu adalah rangkaian rancangan tindak lanjut atau disebut RTL dan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Kurang lebih itu saja penjabaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ada